Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MI2F, di sini kami akan mempresentasikan tentang Project Management Plan, yaitu Resi Home Service. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rodatul Vivia. Nama saya Gena Kaisar Atala. Nama saya Nisa Uzarul Aini. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengantar akan disampaikan oleh Gena. Oke, pertama kali adalah pengantar. Seiring berkembangnya teknologi saat ini, berbagai macam aplikasi seperti website dan aplikasi mobile banyak sekali dikembangkan. Salah satunya untuk jasa pelayanan macam-macam. Salah satunya yang kami ambil yaitu layanan home service. Jasa home service adalah pelayanan rumah yang melayani terkait kebersihan, perbaikan, dan pengecatan, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, kami terinspirasi untuk membuat jasa layanan berupa website home service yang kami beri nama Resi. Kami di sini menawarkan sejumlah fasilitas untuk kebersihan rumah, pengecatan, dan perbaikan. Oke, untuk selanjutnya manajemen pembagian tugas yang akan disampaikan oleh Nisa Us. Kemudian ada manajemen pembagian tugas. Berikut ini adalah anggota tim proyek kami beserta tugasnya. Yang pertama yaitu analisis yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, analisa sistem dan analisa pasar yang dikerjakan oleh Gena Cesar dan saya sendiri. Kemudian ada dokumentasi analisis yang dikerjakan oleh saya sendiri dan juga Rodatul Vivia. Kemudian ada kuesioner yang dikerjakan oleh Gena Cesar dan saya sendiri. Yang kedua yaitu desain, terbagi menjadi 5 bagian. Ada project yang dikerjakan oleh Gena, kemudian DFD dikerjakan saya sendiri dan juga Gena Cesar. Kemudian ada ERD yang dikerjakan oleh Gena Cesar. Kemudian ada database yang dikerjakan Rodatul Vivia dan Gena. Dan kemudian ada juga UI yang dikerjakan oleh Rodatul Vivia. Kemudian yang ketiga ada development yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu coding halaman user dan coding halaman admin. Pada bagian coding halaman user yang dikerjakan oleh seluruh tim. Kedua-duanya itu dikerjakan oleh seluruh tim. Kemudian yang keempat yaitu ada testing, dibagi menjadi 2 bagian, yaitu uji fungsionalitas dan juga user acceptance test yang dikerjakan seluruh tim. Kemudian ada deploy, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu peluncuran web yang dikerjakan oleh seluruh tim, dan kemudian ada juga video promosi yang dikerjakan oleh saya sendiri, dan juga membuat manual book yang dikerjakan oleh Rodatul Vivia. Kemudian yang terakhir yaitu maintenance yang dikerjakan oleh seluruh tim. Kemudian pada selanjutnya yaitu project scope yang dijelaskan oleh Vivia. Selanjutnya yaitu project scope. Di project scope ini ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan jasa pembuatan website home service untuk memudahkan user yang membutuhkan jasa layanan rumah. Yang pertama ada project scope. Di sini tim kami mengawali proyek dengan melakukan analisa, yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner yang berkaitan tentang website yang akan kami bangun dan kembangkan. Setelah itu, baru kami akan menjadwalkan pengerjaan proyeknya. Lalu yang kedua, ada produk scope. Website yang akan kami bangun adalah website home service yang menyediakan beberapa layanan, yaitu kebersihan, pengecatan, dan perbaikan. Sebelumnya, user diminta untuk melakukan register akun terlebih dahulu agar dapat melakukan pemesanan.
Lalu yang ketiga ada plan scope management. Di sini kami mengatur jadwal pengerjaan dan juga evaluasi di setiap langkah yang akan dikerjakan. Lalu yang keempat ada requirement scope. Pada tahap ini, kami akan melakukan evaluasi kuesioner yang telah kami buat sebelumnya. Lalu, kuesioner tadi akan menghasilkan kriteria apa saja dan bagaimana langkah pengembangan website yang akan kami bangun. Selanjutnya, metode pengerjaan proyek akan dijelaskan oleh Gina. Untuk selanjutnya, metode pengerjaan proyek. Kami menggunakan metode waterfall. Mengapa kami memilih waterfall? Pertama, karena urut mulai konsep hingga testing. Kedua, meminimalisir kesalahan dalam pengerjaan. Yang ketiga, dapat terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Jadi dengan waterfall ini, kita harus menyelesaikan satu step untuk melangkah ke step selanjutnya. Jika tidak dilalui, maka akan menemui kesalahan pada step tersebut, sehingga tidak bisa melanjutkan ke step selanjutnya. Untuk selanjutnya, ada tahapan pada metode waterfall yang kami lakukan. Pertama, analisis. Pada tahap ini kami melakukan survei untuk terkait website ini ya, dan perbandingan-perbandingan dengan website yang lain. Setelah mensurvei, kami membuat kuesioner. Selanjutnya, kami membuat perkiraan alokasi biaya atau budget untuk pembuatan website ini, kemudian waktu pengerjaannya, mulai kapan hingga selesainya kapan targetnya, lalu skopnya yang tadi disampaikan oleh Mbak Vivi, itu mencakup mana saja skop untuk website ini. Lalu kemudian ada tahap desain. Di sini kami memulai mendesain mockup UI tampilan, model database, dan Gantt untuk jadwal pengerjaan, serta mendesain DFD, flowchart, dan ERD. Selanjutnya, nomor 3 adalah tahap implementasi atau development. Setelah melalui 2 tahap sebelumnya, di tahap ini kami memulai coding atau menulis script untuk membentuk tampilan UI, baik itu tampilan untuk user maupun tampilan untuk admin. Selain itu, kita juga dalam penulisan script tersebut mencantumkan operasi-operasi yang akan digunakan untuk seperti layanan pemesanan, login dan register, serta logout. Yang keempat adalah testing. Testing di sini kami melakukan pengecekan kembali apakah program sudah sesuai dengan yang kami inginkan, apakah sudah berjalan dengan benar, ataukah ada tombol-tombol mungkin yang tidak terkoneksi dengan baik. Nah, di sini kami akan melakukan cek lagi. Setelah kami merasa oke, maka kami akan mencoba ke beberapa user apa tanggapan mereka, sehingga kami memiliki feedback untuk membenarkannya apabila dirasa oleh user tersebut kurang apa kekurangannya ini. Untuk yang kelima, tahap deploy dan maintenance. Setelah user tadi dan tim kami sudah oke melakukan pengecekan, maka kami akan siap meluncurkan dengan menghostingkan website kami. Kemudian kami akan tetap memantau apakah website tersebut mengalami gangguan atau hal-hal semacamnya, sehingga kami dapat membenarkannya. Untuk metode analisisnya adalah menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden. Kami menyebar ke masyarakat dan kebanyakan ada mahasiswa. Jadi dengan kuesioner tadi kami mengharapkan hasil masukan yang baik dari responden, sehingga kami tahu apa yang diinginkan oleh user untuk website home service ini. Untuk selanjutnya ada WBS atau Work Breakdown Structure. Jadi kami memiliki 5 tahap: analisa, desain, coding, pengujian, dan peluncuran atau deploy. Pertama, kami di tahap analisa, menganalisa masalah terkait home service, lalu membuat kuesioner, kemudian kami mendiskusikannya terkait hasil kuesioner tersebut, apakah ingin menambah fitur atau bagaimana ke depannya. Lalu selanjutnya membuat proposal pengajuan pembuatan website, dan selanjutnya membuat dokumen hasil analisa. Tahap selanjutnya yaitu desain.
Di sini kami membuat flowchart, DFD, database, ERD, dan UI mockup. Selanjutnya coding. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sini kami membangun halaman user, halaman admin, dan berbagai operasinya seperti login, register, logout. Lalu tahap keempat ada pengujian atau testing. Jadi pertama kami menguji secara tim dahulu, kemudian mengevaluasinya apakah sudah oke atau tidak. Kemudian setelah kami mengokekan testing tadi, kami mencoba beberapa sampel user tadi untuk melakukan testing kepada mereka. Setelah itu, evaluasi user akan dilakukan karena kami ingin mengetahui bagaimana respon mereka. Selanjutnya, yang tahap terakhir yaitu peluncuran. Setelah pengujian dilakukan, maka kami melakukan peluncuran website ini, yaitu dengan menghostingnya. Kemudian melakukan maintenance dan membuat dokumentasi software seperti manual book. Lalu kemudian juga ada video promosi. Selanjutnya kita akan membahas rencana manajemen komunikasi. Rencana manajemen komunikasi. Selama ini, kami melakukan komunikasi melalui 3 metode, yaitu yang pertama ada rapat. Di rapat ini kita adakan setiap awal pekan sebelum pengerjaan dan juga akhir pekan pengerjaan. Pada awal pekan, kami membahas langkah apa saja yang akan dikerjakan. Dan pada akhir pekan, pengerjaan kami membahas bagaimana progres dan hasil yang dicapai selama pengerjaan. Lalu yang kedua ada email. Kami jarang melakukan komunikasi melalui email. Email ini kami gunakan ketika perlu mengirimkan file ataupun media yang tidak dapat dikirimkan melalui WhatsApp. Lalu yang ketiga ada WhatsApp. Di WhatsApp ini kami membuat sebuah grup. Nah, grup itu kami gunakan untuk memudahkan komunikasi antar anggota, sehingga melalui WhatsApp dapat digunakan setiap hari. Selanjutnya ada rencana manajemen kualitas mutu akan dijelaskan oleh. Mohon maaf, mungkin yang dimaksud adalah rencana biaya pengerjaan proyek yang akan disampaikan Rencana biaya pengerjaan proyek. Maaf. Mbak Nisahus. Silahkan. Kemudian ada rencana biaya pengerjaan proyek yang dibagi menjadi dua, yaitu biaya pembuatan website dan biaya lain. Pada biaya pembuatan website ada desain template dengan harga 2 juta, kemudian ada pembuatan fitur home dengan harga 1.500.000, kemudian ada pembuatan fitur layanan kebersihan dengan harga 1.500.000, kemudian ada pembuatan fitur layanan pengecatan dengan harga 1.500.000, kemudian ada pembuatan fitur layanan perbaikan dengan harga 1.500.000. Kemudian ada juga pembuatan fitur login, register, logout, dan database dengan harga 1.500.000. Kemudian ada pembuatan fitur FAQ dengan harga 1 juta. Kemudian ada pembuatan fitur About Us dengan harga 500.000. Kemudian ada pembuatan fitur pembayaran dengan harga 1 juta. Kemudian ada pembuatan fitur review dengan harga 1 juta. Kemudian ada pembuatan halaman admin dengan harga 1.500.000. Kemudian juga ada hosting selama 1 tahun. Itu per bulannya dengan harga 125.000. Berarti 1 tahunnya itu 1.500.000. Total biaya pembuatan website yaitu 16 juta. Kemudian ada biaya lain, yaitu ada biaya maintenance selama 1 tahun. Per bulannya itu 1.500.000. Jadi per tahun itu 18 juta. Kemudian ada biaya pembuatan dokumentasi, yaitu 500.000. Total biaya lainnya itu 18.500.000. Jadi total rencana biaya pengerjaan proyek itu seluruhnya 34.500.000. Kemudian ada jadwal rencana pengerjaan.
Pada bulan Februari, kita mengerjakan analisis sistem selama 10 hari, kemudian mengerjakan dokumentasi analisis selama 21 hari. Kemudian pada bulan Maret, kita mengerjakan dokumentasi analisis selama 21 hari, kemudian kuesioner selama 7 hari, kemudian juga desain flowchart 2 hari, desain DFD 4 hari, desain ERD 2 hari, desain database selama 4 hari, dan juga desain interface selama 10 hari. Kemudian pada bulan April, kita mengerjakan desain interface selama 10 hari. Kemudian coding fitur kebersihan selama 5 hari, coding fitur pengecatan selama 5 hari, coding fitur perbaikan 5 hari, coding fitur register selama 5 hari, coding fitur login dan logout selama 5 hari, coding tampilan home selama 5 hari, coding FAQ dan about us 3 hari, dan kemudian pada bulan Maret, kita mengcoding tampilan home selama 5 hari, dan juga coding FAQ dan about us selama 3 hari, kemudian coding pembayaran selama 5 hari, coding review selama 5 hari, coding halaman admin itu selama 17 hari, dan juga coding tampilan admin itu selama 5 hari. Dan juga kita mengcoding CRUD itu selama 7 hari. Dan coding fitur login dan logout selama 5 hari. Kemudian pada bulan Juni, kita mengcoding fitur login dan logout selama 5 hari. Dan juga uji fungsionalitas selama 2 hari. Dan juga user acceptance test selama 2 hari. Dan peluncuran website itu 2 hari, sosialisasi penggunaannya itu selama 2 hari, dan juga pengecekan fungsi berkala itu selama 7 hari. Kemudian ada rencana manajemen kualitas mutu yang disampaikan oleh Rodatul Bibia. Selanjutnya, rencana manajemen kualitas mutu. Tim kami menggunakan metode Metric Quality Assurance untuk pengujian software, sehingga dapat meminimalisir kegagalan dalam mengerjakan proyek. Upaya yang kami lakukan untuk mendapatkan kualitas yang baik, yaitu yang pertama adalah plan. Di plan ini, kami merencanakan dan menetapkan tujuan serta proses yang dilakukan agar produk yang dihasilkan berkualitas. Lalu, yang kedua ada do, melakukan proses pengembangan, perubahan, serta pengujian. Yang ketiga ada cek, kita akan memonitor serta melakukan pengecekan apakah tujuan dan proses yang dilakukan sudah terpenuhi. Lalu yang keempat ada act, yaitu menerapkan tindakan yang dilakukan untuk mencapai peningkatan dalam proses. Selanjutnya ada rencana manajemen risiko akan disampaikan oleh Gina. Jadi untuk selanjutnya adalah rencana manajemen risiko. Di sini tim kami telah menjabarkan ada 4 proses manajemen risiko. Yang pertama, perencanaan manajemen risiko, kedua, identifikasi risiko, ketiga, analisis risiko kualitatif, keempat, analisis risiko kuantitatif. Oh maaf, ada 5, dan yang kelima, penanganan risiko. Dimulai dari yang pertama, yaitu perencanaan manajemen risiko. Di sini kami memutuskan bagaimana mendekati dan merencanakan kegiatan risiko untuk sebuah proyek. Dengan mempertimbangkan lingkup proyek, rencana manajemen proyek, faktor lingkungan perusahaan, maka tim proyek mendiskusikan dan menganalisis aktivitas manajemen risiko untuk proyek tertentu. Jadi di sini kami memantau dahulu untuk ruang lingkup yang akan kami kerjakan, baik dari segi ruangan, lalu untuk
keamanannya, lalu untuk faktor-faktor yang dapat menghambat pekerjaan tim kami. Kemudian yang kedua ada identifikasi risiko. Setelah kami memantau berbagai faktor tadi, kami memulai menuliskan berbagai risiko yang mungkin terjadi. Jadi di tahap ini kami mengelis segala risikonya, dan kemudian di tahap ketiga ada analisis risiko kualitatif. Analisis kualitatif merupakan proses menilai dampak dan kemungkinan risiko yang sudah diidentifikasi. Jadi di sini kami setelah menuliskan berbagai risiko tadi, di sini kami akan menilai dampaknya. Jadi misalkan ada permasalahan A, apakah dampaknya ini terlalu kecil, apa sedang, apa terlalu besar untuk tim kami, sehingga nanti apakah menghambat atau tidak pekerjaannya. Kemudian analisis ini merupakan cara prioritas risiko, sehingga membentuk gambaran risiko yang harus mendapatkan perhatian khusus dan cara merespon risiko tersebut. Jadi dalam tahap kualitatif ini, kami akan mengetahui dari mana segala permasalahan yang ada, dan kami akan menjabarkannya mulai dari yang permasalahan terbesar hingga terkecil. Untuk selanjutnya, analisis risiko kuantitatif. Analisis ini merupakan metode untuk mengidentifikasi risiko, kemungkinan kegagalan sistem, dan memprediksi besarnya kerugian. Jadi di sini digunakan perhitungan matematis dan yang sistematis terkait kerugiannya, dan di sini dapat diketahui kisaran berapa kerugiannya, apakah terlalu besar, apakah terlalu kecil untuk biaya risikonya. Selanjutnya adalah penanganan risiko. Di sini merupakan cara mencegah atau mengatasi risiko yang telah dijabarkan tadi. Dan teknik yang digunakan untuk menangani risiko dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, menghindari risiko dengan tidak melakukan aktivitas yang berisiko dan melakukan kegiatan yang tidak memiliki risiko. Yang kedua ada transfer risiko. Di sini dicontohkan jika perusahaan kami menggunakan asuransi, baik itu asuransi untuk tiap-tiap individu terkait kesehatan mereka, lalu ada asuransi aset-aset kami, baik berupa benda-benda yang penting, nah itu semua diasuransikan. Yang ketiga, memilih orang yang kompeten untuk dipekerjakan di proyek. Jadi dengan mempekerjakan seseorang yang ahli di suatu bidang proyek, misalkan orang ini ahli pada bidang PHP-nya, jadi kami akan mempekerjakan orang ini dan akan mengkombinasikannya dengan tim-tim yang lain, sehingga kesulitan akan dapat tercapai dan akan cepat selesainya, sehingga tidak menghambat pekerjaan proyek kami. Untuk selanjutnya, daftar risiko pengerjaan proyek yang akan disampaikan oleh Nisaus. Kemudian ada daftar risiko pengerjaan proyek yang dibagi menjadi 3, yaitu kategori rendah, kategori sedang, dan kategori tinggi. Pada kategori rendah, risiko yang pertama yaitu kurang maksimalnya hasil pada setiap tahap pengerjaan. Solusinya yaitu melakukan diskusi dan review di awal dan di akhir pada setiap tahap pengerjaan. Yang kedua yaitu tim mengalami kejenuhan. Solusinya, setiap anggota tim selalu memberi semangat dan memberi aplaus kepada setiap tahap pengerjaan yang telah berhasil dikerjakan. Yang ketiga yaitu pengalaman anggota tim yang kurang. Solusinya yaitu saling membantu antar rekan tim dan sebaiknya meletakkan anggota tim yang sesuai keahlian mereka. Kemudian pada kategori sedang. Yang pertama yaitu data proyek rusak karena terkena virus atau worm. Solusinya yaitu menginstal antivirus dan selalu melakukan backup data setelah setiap tahap pengerjaan selesai.
Risiko yang kedua yaitu estimasi biaya dan waktu pengerjaan yang tidak realistis. Solusinya yaitu memperhatikan kembali fitur yang akan ditawarkan, kemudian melihat biaya dan waktunya, dan memberi penjelasan pada klien tentang fitur yang akan dikerjakan. Yang ketiga adalah tampilan UI yang kurang menarik. Solusinya yaitu melakukan analisis kembali terkait prototipe desain dan meninjau kritik saran dari user. Kemudian pada kategori tinggi, ada risiko yang pertama yaitu kebakaran ruangan. Solusinya yaitu tidak meletakkan rokok atau pemicu api, kemudian memasang pendingin CPU, kemudian juga memberi pemadam api pada ruangan. Yang kedua adalah korsleting listrik. Solusinya yaitu tidak meletakkan air sembarangan pada ruangan proyek perangkat lunak, kemudian memastikan semua kabel aman dan tidak ada yang terkelupas. Yang terakhir yaitu pencurian data. Solusinya yaitu memasang keamanan yang kuat pada server. Kemudian ada manajemen procurement yang dijelaskan oleh Vivia. Selanjutnya yaitu manajemen procurement, yaitu manajemen pengadaan proyek yang berkolaborasi dengan pemasok luar untuk mendapatkan atau membeli barang dan jasa untuk kebutuhan proyek. Di sini kami menggunakan sistem kontrak, di mana kontrak ini akan selesai jika kami telah melakukan pembayaran serta mendapatkan barang yang kami butuhkan dan memenuhi standar yang kami minta. Untuk proses pada umumnya yaitu yang pertama, memulai dan merencanakan, memutuskan persediaan barang seperti apa dan spesifikasi yang bagaimana yang diperlukan dari pemasok luar. Di sini kami mencatat barang apa saja yang kami butuhkan. Misal, karena kami Resik Home Service, yaitu layanan home service, kami membutuhkan seragam untuk pegawai kami. Lalu juga membutuhkan peralatan seperti peralatan kebersihan, pengecatan, maupun perbaikan. Lalu yang kedua, memilih. Setelah daftar persediaan barang telah selesai dan spesifikasi telah ditentukan, kami mencari dan memilih pemasok yang ada dalam kota Malang untuk mempersaksi kami. Lalu yang ketiga ada menulis kontrak. Penulisan kontrak dengan membuat dokumen yang menguraikan kondisi hubungan antara perusahaan atau tim dengan pemasok. Kami dan pihak pemasok melakukan penulisan dan kesepakatan kontrak untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan saat kontrak berlangsung. Lalu yang keempat, memantau. Perusahaan melakukan pemantauan apakah barang yang dibutuhkan sudah tersedia dan dapat dikirimkan dalam waktu yang disepakati. Karena pemasok masih ada dalam satu kota, kami bisa mengunjungi tempat pemasok untuk memastikan barang yang kami butuhkan apakah sudah disiapkan, apakah sudah tersedia, dan apakah siap dikirim. Lalu yang kelima adalah penyelesaian. Barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan standar yang diperlukan. Di sini kami memastikan bahwa kami telah menerima dan melakukan pengecekan apakah barang yang kami pesan sesuai dan dalam keadaan baik tanpa ada cacat sedikit pun. Selanjutnya, tahapan proses manajemen proyek yang akan disampaikan oleh Gina. Oke, selanjutnya tahapan proses manajemen proyek. Yang pertama ada tahap inisiasi. Di sini adalah tahap awal proyek akan dimulai. Pada tahap ini, tim akan mendefinisikan gambaran proyek secara global. Jadi, secara global meliputi ruang lingkup, tujuan proyek, waktu pengerjaannya, biaya, dan informasi lainnya. Jadi, di sini merupakan tahap awal untuk memulai suatu proyek perangkat lunak. Dan di tahap inisiasi, yang dilakukan adalah pertama, identifikasi masalah, kedua, persetujuan pengerjaan proyek, ketiga, persiapan alokasi sumber daya yang diperlukan. Yang kedua adalah tahap perencanaan. Tahap ini adalah proses untuk melakukan dokumentasi dari kegiatan yang akan dikerjakan, termasuk menetapkan, mempersiapkan, memadukan, dan mengkoordinasikan rencana-rencana tambahan.
Proses ini menjadi sumber utama informasi tentang bagaimana proyek akan digambarkan. Jadi di tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap inisiasi, di mana kita sudah menjabarkan dan memetakan dan mulai membuat berbagai rancangan seperti jadwal, WBS, dan biaya-biaya. Dan prosesnya yaitu pertama penentuan ruang lingkup proyek, kedua dokumentasi terperinci untuk panduan bagi tim, yang ketiga perkiraan durasi, biaya, kualitas, dan parameter yang lain. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap ketiga akan disampaikan oleh Mbak Vivia. Silahkan Mbak Vivi, monggo. Pada tahap ini, manajer proyek dan orang-orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap suatu aktivitas melakukan koordinasi pekerjaan bersama tim proyek. Pada proses ini, kami menentukan tujuan dari proyek, eksekusi proyek, pembentukan dan koordinasi tim, informasi proyek yang kami kerjakan, dan menampung ekspektasi stakeholder. Lalu, yang keempat, ada tahap pengendalian. Tahap ini merupakan perubahan perencanaan proyek yang telah disetujui bersama stakeholder dan akan dilaksanakan sesuai permintaan yang disepakati. Tahap ini, tim kami melakukan pemantauan dan pengendalian dari proyek yang kami kerjakan, pembuatan laporan kinerja, memantau jadwal, dan mengendalikan risiko. Lalu yang kelima, tahap penutupan. Tahap terakhir ini, kami menyerahkan dokumentasi akhir dari proyek yang kami kerjakan. Persetujuan apakah proyek telah berakhir, implementasi review untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari proyek. Lalu yang terakhir adalah penutup. Pada tahap ini saya akan menyampaikan tentang penutupan proyek dari tim kami. Jadi penutupan proyek adalah proses atau kegiatan di mana proyek pembuatan perangkat lunak benar-benar selesai setelah membuat dan mendokumentasikan dokumen-dokumennya. Jadi tim kami melakukan penutupan proyek dan pembubaran tim apabila sudah menyangkut beberapa hal berikut. Yang pertama, jika jadwal pengerjaan proyek telah selesai, maka pengerjaan proyek software dapat dilakukan persiapan untuk penutupan. Yang kedua, saat manual book untuk user dan admin selesai dibuat, maka menandakan bahwa proyek sudah akan selesai dan manual book dapat dibaca oleh user maupun admin. Yang ketiga, selesai melakukan proyek review, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan proyek dan mencatat setiap poin-poin penting untuk pembelajaran proyek ke depannya. Kegiatan ini dilakukan bersama tim proyek dan proyek manager. Yang keempat, selesainya pembuatan laporan akhir. Setelah proyek berhenti dikerjakan dan dokumen pendukung seperti manual book dan lain-lain sudah siap, maka tinggal membuat laporan akhir yang akan diserahkan kepada senior manajemen yang berwenang untuk mengkoreksi dan meninjaunya. Untuk yang terakhir, kelima, yaitu pembubaran tim dan penyerahan dokumen kepada seluruh stakeholder yang bersangkutan. Jadi setelah membuat laporan akhir proyek, maka selanjutnya kami melakukan penyerahan dokumen proyek yang telah selesai dibuat kepada stakeholder agar dapat diketahui hasil audit laporan yang telah dibuat, mulai dari rincian biaya, lalu struktur organisasi tim, jadwal proyek, dan seperti keuangannya juga, dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan pembubaran tim. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang atau lebihnya. Dan untuk link pencantuman video akan kami sampaikan setelah bagian penutupan proyek. Untuk saat ini masih belum karena kami belum mengupload video dari video ini. Sekian dari tim kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.